kan HP Ibu bisa download begitu ya datasetnya ini. Oke, mungkin saya juga bisa download. Nanti dipilih yang Excel-nya ini aja gitu, yang automobile data CSV ini. Nanti silakan HP Ibu buka. Saya akan buka juga dataset saya. Oke, kita masuk sebentar. Saya buka dulu. Sebentar. Oke, sebentar saya buka datasetnya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa save juga ke dalam bentuk Excel atau Excel workbook-nya ya. Atau formatnya XLSX gitu ya. XLSX. Nah, itu agar dapat disimpan nanti function-functionnya gitu ya. Karena kalau di CSV kan tidak bisa kita simpan gitu ya functionnya. Jadi saya sarankan memang diubah dulu tipe Excel-nya jadi ke Excel workbook gitu ya. Saya share ke sana. Jadi kita punya data seperti ini. Kita perlu clear dulu yang tanya ini. Sebenarnya banyak cara gitu ya kalau di Excel itu. Salah satunya bisa menggunakan filter gitu. Kita bisa bermain di filter dan pivot gitu kalau di Excel gitu. Jadi kalau di Excel ini memang terbatas sekali gitu ya untuk terbatas sekali kalau kita ingin melakukan proses data science. Jadi paling bisa itu kita hanya bisa melakukan yang namanya analisis data gitu ya di Excel ini. Oke, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lakukan proses data analis begitu. Kita akan lihat nanti sampai mungkin ke regresi gitu ya, regresi linear itu seperti apa. Kalau kita menggunakan Excel gitu atau kita cari korelasinya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa gunakan di Excel ini. Gitu. Sedangkan kalau model-model machine learning itu memang di Excel tidak bisa. Gitu. Kalau selain kalau kita ingin membuatnya dari nol begitu ya, atau kita buat secara dari scratch itu bisa kalau di Excel. Tapi yaitu kita buat manual. Gitu. Nah, oke, hal yang pertama yang akan kita lakukan mungkin kita akan
lakukan analisis deskriptifnya, bisa secara manual atau mungkin nanti akan saya praktikkan bagaimana kita bisa menggunakan tools dari Excel gitu, untuk melihat statistik deskriptifnya. Kalau manual mungkin kita akan mencari min, median, dan modusnya. Gitu. Min digunakan untuk data yang bersifat numerik, median juga numerik. Kalau untuk yang kategori kita bisa menggunakan modus. Gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan minnya? Kita bisa lakukan berikan perintah average dari kolomnya simboling pertama misal. Lalu kita bisa geser saja sampai yang terakhir. Yang perlu dilihat bahwa ada yang di nol ini karena ini merupakan variabel kategori. Gitu. Dengan tidak bisa kita hitung. Ya, kita akan hapus saja. Oke. Setelah itu kita akan mencari mediannya. Kita bisa menggunakan median dari datanya begitu ya. Kalau kita tarik, nah, seperti ini. Lalu kita tarik begitu ke kanan. Ini. Ini tidak terlihat karena dia kan kategori gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat modusnya menggunakan mod pilih yang single gitu. Lalu kita pilih number range datanya kita yang mana gitu. Kita dari simbol ini kita tarik ke kanan. Nah, yang ini kan kalau menggunakan modus single ini kita tidak akan terlihat gitu ya. Nah, caranya bagaimana agar terlihat? Di sini kita bisa gunakan match dulu, kita lihat yang sama itu seperti apa. Coba kita praktikkan pertama, menggunakan match datanya sama. Oke, ini coba saya tambahkan lagi ya. Ini match step-nya yang pilih yang 0. Nah, sehingga kita akan peroleh 1144 ini. Ini merupakan kalau ada yang sama gitu, kalau ada yang sama, ini kan ada Volvo, ada banyak sekali gitu ya. Itu akan dikodekan menjadi sama, menjadi angka yang sama gitu ya. Yaitu kalau pertama ini adalah 1, itu merupakan Alfa Romeo, gitu, dan seterusnya Audi, BMW dan sebagainya. Gitu. Itu kita bisa coding atau bisa kita ubah ke dalam bentuk numerik seperti ini gitu ya. Nah, tapi kan di sini kita setelah ini kita bisa cari begitu ya, tambahkan modus begitu ya. Tinggal tambahkan mode gitu. Sebentar, mode. Nah, sehingga kita peroleh modusnya itu ada di kode 151. Tapi bagaimana itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan indeks gitu ya, dari indeks. Lalu koma tadi indeksnya berapa gitu ya, itu 151. Nah, seperti ini bisa kita lakukan gitu ya. Pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk numeriknya, lalu tapi numeriknya itu masih belum ini ya, belum pas begitu ya, karena kan itu tidak sesuai apa ya, hanya berdasarkan urutan barisnya saja begitu ya. Tidak tidak berdasarkan urutan setiap unique value-nya begitu.
Nah, seperti itu. Tapi target kita sudah tercapai begitu ya, yaitu mengeluarkan si modusnya, yaitu seperti contohnya adalah Toyota. Itu bisa kita terapkan langsung ke sini, kita tambahkan tadi indeksnya. Indeks. Nah, seperti ini. Kita akan peroleh Toyota modusnya. Lalu kita tarik, lalu kita copy saja ke sampingnya, lalu kita copy ke sampingnya lagi, kita copy ke sini, seperti itu. Kita peroleh si statistik deskriptifnya seperti ini. Nah, yang sering kita cari kan hanya ini gitu ya, yaitu mean, median, dan modusnya gitu ya. Dari sini kita bisa lihat sentral tendensinya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan hapus beberapa tadi kan kita punya tanda tanya gitu ya. Itu mestinya kan missing value gitu ya. Nah, itu bisa kita hapus begitu ya. Di sini kita bisa gantikan menjadi value kosong gitu ya. Sehingga kalau seperti itu kan baru bisa kita cari terkait misi value-nya. Karena kalau di Excel itu kurang lebih sama ya seperti di Python gitu ya. Kalau di Python kan tanda tanya dan sebagainya itu kan dia dibaca sebuah value gitu, sebuah karakter gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan kalau kita cek missing value-nya itu tidak bisa keluar gitu ya, ada berapa banyak missing value-nya. Sehingga kita perlu ganti atau kita hapus begitu ya tanda tanya itu menjadi kolom kosong gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau di Excel. Kita bisa menggunakan yang namanya substitute begitu ya. Substitusi. Oke, itu bisa kita lakukan. Mungkin saya buat sheet baru. Oke, lalu kolom-kolomnya akan saya copy. Seperti itu. Caranya tinggal mudah sekali, kita gunakan substitute sama dengan substitute dari sheet text-nya, yaitu dari automobile. Kita pilih yang ini gitu ya. Tambahkan koma, all text-nya adalah tanda tanya gitu ya. Lalu kita buat baru menjadi tidak ada nilainya gitu ya. Kita tambahkan petik saja, lalu tidak ada isinya, gitu, tidak masalah. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan hasil seperti ini, lalu kita drag saja ke kanan, lalu kita drag ke bawah, gitu. Sampai berapa tadi? 200. Seperti ini. Oke, sehingga kita peroleh yang ada tanda tanya tadi sudah diganti menjadi kolom kosong, menjadi value kosong. Seperti itu. Namun kalau seperti ini sepertinya belum bisa diproses, gitu. Coba kita lihat. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak
belum bisa terbaca sebagai value begitu ya. Karena di sini masih merupakan hasil sebuah function begitu ya. Maka dari itu kita bisa copy begitu ya, clear value-nya ini, kita buat sheet baru. Ini mungkin clear dari function begitu ya, saya namakan clear fun. Lalu di sini adalah clear value-nya. Kita copy saja sampai ke bawah. Lalu kita copy value gitu. Nah, tapi seperti ini dia masih terbaca sebagai teks begitu. Sehingga kita perlu ubah begitu. Ubah ke dalam convert to number begitu. Yang ada hijau-hijau di atas pojok kirinya atas ini gitu. Kita bisa blok, lalu kita pilih yang tanda serunya ini, kita convert to number begitu. Ini juga sama. Kita sini convert to number. Sama convert to number. Convert to number juga sama gitu ya. Convert to number juga, number juga, dan juga convert to number gitu ya. Nah, kalau seperti ini baru bisa kita proses gitu ya. Kalau di Excel memang seperti itu gitu ya. Tapi tidak terlalu lama juga gitu ya, kita bisa lakukan. Kalau setelah ini kita bisa cari gitu ya, misal average-nya gitu. Itu dengan average gitu ya. Average dari si ininya. Ini baru bisa kita dapatkan gitu ya, si rata-rata dan seterusnya. Mungkin kita tarik. Seperti itu, kita bisa cek yang namanya missing value. Selanjutnya kita bisa cek yang namanya missing value menggunakan yang namanya fungsi count blank. Count blank. Kita berikan range datanya. Ini 0 ke kanan. Nah, di sini kita peroleh ada 41 missing di sini, lalu ada 2, lalu ada 4, 2 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa hapus juga atau kita bisa isikan isikan ke suatu nilai gitu. Jadi seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya dari sini kita juga bisa coba gitu untuk mencari pivotnya gitu, atau membuat pivot table gitu ya. Ya mungkin saya praktikkan di sini cara membuat pivot table-nya, saya namakan pivot. Nah, di sini kita masuk ke dalam insert gitu ya, insert, lalu ada pivot table di sini. Kita panggil data tabelnya, data kita. Di sini kita panggil dari clear file. Lalu kita blok semua dataset kita begitu ya. Oke, lalu kita oke. Nah, di sini kita peroleh banyak variabel yang dapat kita masukkan begitu ya. Misal apa? Misal make-nya dan full type-nya gitu ya. Atau full type-nya saja atau make-nya saja gitu. Lalu value-nya adalah price. Oke, price-nya itu masuk ke value.
atau musik. Oke, masuk ke value. Lalu kita bisa set terkait apa yang ingin kita tampilkan. Di sini kan hanya count-nya saja ya, count dari Alfa Romeo itu ada berapa? Ada 3, ada 7 dan seterusnya gitu. Kalau di sini kita bisa set misal kita ingin tampilkan rata-rata harganya gitu. Dari Alfa Romeo itu seperti ini gitu. Audi seperti ini, BMW seperti itu. Nah, seperti ini bisa kita lakukan. Ini namanya pivot table. Gitu. Ini sering kita temukan nanti kalau menjadi data analis itu akan sering kita pakai, gitu ya, seperti itu. Jadi proses dari data analis itu sebenarnya kita bisa proses begitu ya menggunakan si Excel ini. Gitu. Ya, setelah itu kita akan kayak mungkin tadi untuk penghapusan datanya, gitu ya. Penghapusan datanya kita bisa manfaatkan tadi kita masuk ke sini, kita belum menghapus ya. Ini bisa kita gunakan filter saja. Ini sangat mudah sekali gitu ya kalau uh, di Excel. Ini tinggal kita blok kolomnya lalu kita pilih filter. Oke, kita bisa hapus dengan cara kita blok yang blank gitu. Nah, di sini kita bisa isikan gitu ya. Misal kita isikan tadi atau mungkin bisa kita apa? Kita hapus atau bisa kita isikan gitu ya. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan average ini. Dan ini misal kita isikan gitu ya menjadi 122. Lalu kita blok ke bawah gitu ya sehingga kita terisi semuanya 122 untuk semua data kosong kita yang ada di normalize loss ini dan terlihat bahwa missingnya sudah nol gitu. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke yang lain. Nah, di sini kita lanjutkan di kolom G ini. Kita pilih yang blank.
sebentar Bapak Ibu, masuk lagi tadi tadi lanjut ke yang G gitu ya. Ini bisa kita berikan tadi dari si modusnya gitu. Modusnya kita bisa pakai yang for ini. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk yang ke yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita lihat terkait di T, lalu TU, V, W, X, Y, Z. Oke, TU ya. Coba kita lihat ke TU dulu. T dulu. Kita pilih yang blanks. Nah, di sini kita bisa pilih average-nya gitu ya, karena di sini adalah data numerik. Lalu kita akan masuk ke W dan X. Akan pilih lagi yang blanks. Ini kita bisa pilih average-nya juga, karena kan datanya ini bersifat numerik gitu ya. Setelah itu di press juga sama gitu ya. Kita pilih yang blanks, kita pilih average-nya, ya, average, kita tarik ke bawah begitu ya. Hingga kita peroleh seperti ini. Ini sudah kosong semua gitu ya, missing-nya nol semua. Jadi sudah tidak ada missing value begitu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke pivot. Setelah masuk pivot tadi, kita akan kembali lagi ke kita akan melakukan yang namanya encoding categorical variable begitu ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu variabel-variabel apa yang merupakan variabel kategori gitu ya. Itu ada make, full type, aspiration, name of door, body style, drive engine, dan sebagainya. Itu bisa kita copy ke sini sampai ke engine location. Lalu kita bisa copy engine type dan name of silindernya. Lalu kita bisa copy lagi untuk yang lainnya, ada full system. Lalu kita bisa pilih juga, mungkin sudah begitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan encoding gitu ya. Ini kita bisa blok.
Nah, bagaimana kita mengekstrak unique value-nya kalau di Excel begitu ya. Yang jadi permasalahan seperti itu. Oke, nah di sini cara menggunakannya adalah menggunakan fungsi unique, 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 lalu array data kita apa dari sini kita ambil datanya, lalu kita pilih return unique rows-nya ini karena data yang ingin kita ekstrak unique value-nya adalah dia bersifat baris begitu ya. Kita pilih false, lalu kita pilih yang tidak sama atau distinct itemnya begitu ya. Nah, itu kita pilih yang false juga. Nah, setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Sama, bisa kita tarik ke drive file tadi itu sama enggak ya? Ini sampai ke engine size, engine location. Kalau engine type, engine type ada di P. Gitu. Jadi mungkin saya ganti P. Gitu. Lalu ada name of cylindernya. Di sini ada key. Gitu. Default system ada di S, kita ganti kolomnya S. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa ekstrak unique value dari setiap kolomnya menggunakan unique gitu ya. Ini di Excel juga ada begitu. Saya. Lalu kita bisa lakukan encoding data. Kita tambah gitu ya. Kita buat baru encoding. Kita copy dulu kolom-kolomnya dulu. Tadi oke yang di simboling itu ada ya, kita copy sana saja ke sana. Sebentar, ini harusnya sampai berapa ya? Saya lupa. Oke, kita lihat di sini sampai 206. Oke, sorry, berarti sampai 206 saja. Gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah di well-nya ya, well base-nya gitu ya. Mulai well base sampai ke curve weight-nya, well base. Nah, ini oke. Ini sampai ke well base, curve weight-nya. Oke, lalu tadi selain itu ya mungkin kita copy saja ya tidak masalah. In size.
Nah, di sini jadi yang akan kita ubah variabel ini gitu ya, make sampai ke full sistemnya gitu. Nah, bagaimana caranya yang misalnya adalah ini. Oke, nanti akan saya share gitu ya Bu, untuk file Excel-nya ini. Oke, caranya menggunakan indeks, koma, array dari si tadi pertama adalah make-nya gitu ya. Lalu row number-nya kita pilih dari yang di UniQ, kita pilih yang ini. Oke, lalu sebentar. Oke. Oke, ada sedikit kesalahan. Tadi jadi seperti yang kita lakukan di awal gitu ya, untuk mencari modus ya. Kita bisa menggunakan indeks, lalu UniQ, kita masuk ke make, lalu kita koma match, data kita adalah di make-nya ini gitu ya. Lalu kita koma juga si ininya juga. Ada sedikit kesalahan. Oke, kita match-kan. Oke, ini ada sedikit kesalahan memang. Yang kedua ini merupakan data kita yang ini. Lalu match step-nya 0. Salah juga ya. Oke, ini harusnya bukan ini. Oke, match-kan antara Clearfall yang make Alfa Romeo yang pertama ini, lalu dengan UniQ yang tadi. Oke, lalu kita ubah. Ini UniQ B2 ya. Oke. Oh iya, saya. Oke, salah. Indekskan UniQ dari ini. Hingga kita mulai seperti ini. Gitu. Jadi pertama adalah kita indekskan berdasarkan si dari UniQ, lalu kita pilih yang indeksnya ini 1 sampai 22 begitu ya. Jadi kan kita urutkan begitu. Kita urutkan sesuai abjad begitu ya untuk ininya. Nah, setelah itu kita berikan match antara Clearfile data yang D2 tadi. Ini make-nya yang pertama ini adalah Alfa Romeo, kita match-kan dengan UniQ yang ada di sini begitu ya. Yang di make ini begitu ya. Lalu kita pilih yang 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan modelan seperti itu. Cara seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu dengan ininya fixkan. Kalau kita tarik ke bawah itu dia tidak akan bergerak begitu ya. Yang bergerak hanya yang ada di D2-nya ini. Nah, dengan cara menggunakan simbol dolar gitu ya. Kita peroleh seperti ini, kita bisa tarik ke bawah. Nah, kita akan peroleh encoding dari categorical variabelnya. Lalu ini juga diaplikasikan ke samping dengan cara kita ganti saja ininya C gitu. Kita ganti D, ganti E, ganti F. G, H. Ini dapat kita lakukan seperti itu. Tarik bawah. Yang di engine tab ada di kolom engine tab ada di kolom I gitu. Kita
ganti hanya jadi I, lalu ada J. J lalu K. Oke, sehingga kita peroleh hasil seperti ini, sudah hasil encoding begitu ya. Ini kita bisa save. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan terkait description statistik begitu ya. Kita akan melakukan melihat deskripsi statistik menggunakan tools yang ada di Excel yang seperti yang saya katakan di awal. Jadi di Excel itu sebenarnya juga bisa gitu ya, kita melakukan analisis data langsung gitu ya, menggunakan add-ins gitu ya, istilahnya kalau di Excel. Nah, bisa kita masuk ke data. Lalu kalau yang sudah HWP sudah mengaktifkan begitu ya, ini akan ada muncul data analisis begitu ya di sini, di kolom analisis ini. Lalu bagaimana kalau yang belum muncul gitu ya? Nah, itu bisa kita masuk ke file, lalu ke option gitu ya. Option, lalu di add, pilih yang add-ins, lama. Lalu kita pilih yang Excel add-ins ini, lalu kita klik go gitu ya. Nah, di sini kita bisa set begitu ya. Kita bisa centang gitu. Analisis toolpack. Mungkin kalau saya ulangi dari awal begitu. Mungkin dari Excel Bapak Ibu kan seperti ini gitu. Tidak ada analisis di sini. Nah, itu bisa kita keluarkan, masuk ke file, lalu kita masuk ke option gitu. Masuk ke option, lalu kita pilih add-ins. Setelah add-ins, kita pilih ke ini, manage-nya Excel add-ins. Gitu. Kita klik go. Gitu. Jadi kita akan mengaktifkan analisis toolpack ini. Gitu. Itu kita masuk ke sini, lalu kita centang. Gitu. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan otomatis keluar ya data analis tools-nya. Di sini kita tinggal klik saja data analysis tools. Di sini ada banyak sekali fungsi yang dapat kita pakai gitu ya. Seperti cek ANOVA, cek correlation, cek covariance, cek descriptive statistiknya, F-test, Fourier analysis juga ada di sini, moving average juga ada di sini, histogram, regression dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini misal saya pakai yang descriptive statistik gitu ya. Nah, lalu input range-nya kita pakai ini simbol price, lalu kita klik summary statistik begitu ya. Lalu kita klik OK. Sebentar, label inverse low. Oke. Jadi kan tadi yang paling atas itu kan labelnya. This name is not correct. Kita ulangi gitu ya. Descriptive statistik, kita panggil ini adalah copy semua, label first row. Oke, mungkin kita new notebook, workbook gitu ya. Kita klik OK. Letter underscore space character. Sebenarnya ada enggak ya? Sebentar kita cek terkait datasetnya. Sepertinya ada kekurangan di mana ya?
Bentar. Tinggal kita klik saja di sini data analisis deskriptif statistik, kita pilih level inverse row, confidence level for min. Ini harusnya sama, sudah sama. Kita pilih dari encoding. Input ring must be contiguous. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, tadi di encoding kita punya ini berapa hal yang tidak ini bisa coba kita lihat. Average itu apakah bisa dipakai semua ya? Oke, bisa semua, harusnya bisa. Kita lakukan data analisis. Input range-nya dari bawah ke inverse row, new worksheet new worksheet-nya ada di situ. Nah, kita akan peroleh seperti ini gitu. Nah, ini merupakan deskriptif statistiknya begitu ya. Kita bisa lihat menggunakan Excel gitu, menggunakan add-in data analisis seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa lakukan melihat terkait correlation-nya gitu ya. Atau tinggal kita masukkan saja sama. Kita level inverse row sama gitu ya, menggunakan correlation. Ya, kita peroleh seperti ini. Nah, di sini kita terlihat koefisien korelasinya. Secara default dia menghitungnya menggunakan cara Pearson begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini correlation misalnya. Setelah itu kita juga bisa melihat terkait regresi linearnya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan regression dengan inputnya adalah nah di sini coba kita lihat begini. Ini kan x-nya sampai ke y ini atau highway-nya. Lalu oke, ini kebalik ya, harusnya x-nya. Lalu untuk y-nya dia ada di price begitu.
labels ada, kita akan plotkan, kita akan lihat residualnya juga. Oke, mungkin sudah itu saja. Nah, kalau di Excel kita tidak bisa nilai variabel X-nya itu lebih dari 16 begitu. Jadi tidak bisa, kita pilih misal 16 saja begitu. Nah, kelemahannya kalau di Excel seperti itu. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kita klik OK begitu. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari regresi kita begitu. Regresi. Nah, seperti ini bisa kita peroleh seperti ini. Dari sini kita peroleh koefisien dari interceptnya berapa, simboling berapa, normalize berapa, mik berapa, dan seterusnya begitu sampai ke number of linear-nya begitu. Jadi kita bisa lihat terkait R square-nya ternyata 83% untuk cukup baik begitu, karena mendekati ke 1. Menggunakan model regresi sebenarnya sudah cukup begitu ya untuk kasus ini. Kalau kita lihat terkait p-value-nya, variabel mana yang berpengaruh begitu ini jika terlihat begitu ya, yang di bawah 0,05 itu dia dikatakan signifikan begitu ya, variabelnya. Oke, seperti itu. Jadi memang proses dalam data science yang dapat kita pakai di Excel itu kurang lebih seperti ini begitu. Jadi fokusnya hanya di analisis datanya saja. Jadi mungkin kira-kira seperti itu untuk materi kita pada sesi kedua ini. Kita telah membahas terkait bagaimana kita mengeluarkan sampai ke regresi begitu ya. Bagaimana kita cleaning, bagaimana kita encoding datanya, lalu kita regresikan seperti apa. Kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi memang seperti itu proses di dalam data science di Excel. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Habis silakan. Kalau ada pertanyaan sudah saya buka untuk pertanyaan. Selagi saya coba upload begitu ya ke Google begitu spreadsheet-nya agar dapat lebih mudah begitu untuk Bapak Ibu mendownload. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya share terkait materinya sudah saya upload ke Google Spreadsheet. Itu bisa Bapak Ibu download begitu ya. Oke, dari Pak Venti, contoh pengambilan sampel insect body-nya seperti apa?
Kita contoh informasi datanya cara membacanya. Ya mungkin kalau untuk cara membaca yang di regresi tadi begitu ya Pak. Nah di sini kita bisa peroleh R square, ini kan merupakan matriks dari salah satu matriks begitu ya kalau kasus kita regresi begitu ya. Kita dapat akurasinya adalah 83%. Lalu koefisiennya koefisien dari regresi linear itu kurang lebih seperti ini begitu ya. Lalu kita perlu juga terkait p-value-nya, dia kalau di bawah 0,05 gitu ya, atau di bawah si apa signifikansinya atau taraf signifikansinya itu biasa yang bisa digunakan adalah 0,05. Kalau di bawah itu bisa dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan begitu ya dengan si target kita atau price kita begitu ya. Nah, itu beberapa yang dapat kita peroleh. Lalu kita juga bisa lihat terkait residual output-nya. Ini residual itu merupakan selisih antara si Y prediksi dikurangi Y true-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu Pak Fenty gitu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Jadi kalau untuk kasus ini kita regresi ada beberapa hal yang dapat kita peroleh seperti si koefisiennya berapa, lalu R square-nya atau si akurasi dari model regresi kita itu bagaimana, itu bisa kita lihat di R square tadi gitu ya. Lalu variabel yang signifikan kita bisa lihat di p-value-nya gitu ya. Gitu. Oke, dari Pak Nur Zanswadi, misalnya harga saham yang lagi running bisa dikoneksikan ke analisis pakai Excel. Nah, kalau pakai Excel, data saham yang sedang running memang tidak bisa begitu. Tapi kalau untuk Excel sendiri memang beberapa sudah support terkait mengambil data kita dari web begitu, dari web seperti apa ya? Atau dari database juga begitu ya kalau di Excel ini. Dari database bisa ya. Get data from database dari Azure dan sebagainya itu sebenarnya bisa. Kalau untuk data yang tiap
tiap harinya update itu mungkin sepertinya belum bisa gitu ya. Tapi kalau untuk menarik dari database itu bisa gitu di sini. Azure ini yang sering dipakai juga gitu ya. Azure SQL database dan sebagainya itu. IBM database juga bisa support, Postgre support, MySQL juga support, Teradata support. Oke, ini juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi kita bisa mengambil data dari beberapa sumber seperti ini. Dari Hadoop juga bisa. Seperti itu, Pak Nurzan Suadi. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Mas file tadi yang ada di share dengan yang dipresentasikan beda apa ya? Saya lihat dulu ya. Saya lihat ulang coba. Sama ya, itu bisa di Bapak Ibu download ini. Ini kan namanya juga sama. Saya ambil juga sama. Fungsi-fungsinya juga sama itu. Saya lihat juga sama. Ini Q. Ya mungkin ada beberapa tab yang mungkin tidak. Oke. Ini ada beberapa hal yang tidak bisa keluar begitu ya. Oke, mungkin saya kirimkan ke grup saja begitu ya, Ibu. Terkait tadi ya. Filenya ini saya save dulu. Save. Saya kirimkan ke grup. Oke, sepertinya sudah saya kirimkan ke grup riset Ilkom begitu ya, Pak. Jadi silakan nanti bisa dieksplor lebih lanjut begitu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit atau 3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup dan nanti kita istirahat lagi, kita break lagi, nanti akan dilanjutkan di sesi ketiga begitu ya. Diisi oleh Pak Oktaf begitu ya. Oke, dari Pak Ardi, oke, ini terkait apa ini? Terkait neural network gitu ya. Misalnya mencoba pengenalan huruf menggunakan backpropagation neural network, namun masih gagal. Fungsi coding backpropnya sudah benar. Nah, data image-nya 100. Learning rate-nya nyoba mulai dari 0,1 sampai 0,01. Epoch-nya seperti itu. Nilai error sepertinya sudah overflow digitnya dan masih belum bisa mengenali huruf. Setiap huruf yang berbeda hasil compute-nya kurang lebih sama. Hanya beda di digit ke-8. Best practice, nilai learning rate, dan epoch. Oke, mungkin itu fungsi optimasinya pakai apa, Pak? Pakai gradient descent ya? Atau mungkin dicoba pakai Adam gitu. Kan kadang bisa terjebak di lokal minimanya gitu. Itu bisa dicoba pakai kayak Adam gitu ya. Optimasi fungsinya. Nah, masih menggunakan gradient descent gitu. Jadi kalau gradient descent itu sering terjebak di yang namanya lokal minima gitu ya. Nah, sekarang mengenal yang istilahnya seperti Adam gitu ya, adaptive momentum, di mana kalau Adam itu kan bisa mendeteksi ke global optimumnya itu, global minimumnya itu seperti apa gitu.
Seperti itu nanti bisa dicoba untuk offline gitu Pak. Ini kan sepertinya membuat dari scratch gitu. Nah, bisa menggunakan kalau Adam seperti apa gitu. Kalau gradient design memang sekarang sudah ditinggalkan karena dia sering terjebak di yang namanya lokal minima gitu ya. Gradient design itu kan versi paling dasar dari line search ya, line search method gitu ya. Dimana si BK-nya adalah steepest design gitu atau identitas begitu ya. Jadi memang sering terjebak begitu ya, kalau di gradient design itu terjebak di yang namanya lokal minima. Jadi kalau terjebak itu ada banyak kemungkinan gitu ya. Antara learning rate dan epoch itu kan kita tidak bisa menentukan gitu ya. Kapan learning rate-nya besar atau epochnya yang besar gitu. Untuk mendapatkan ke titik optimumnya gitu ya. Nah, masalahnya itu gitu. Kenapa kok neural network trainingnya susah karena memang tidak ada hubungan pasti gitu ya, antara learning rate dan epoch begitu. Apakah semakin kecil learning rate-nya akan semakin baik dengan epochnya semakin besar, apakah seperti itu kan juga tidak, belum tentu juga gitu. Learning rate juga belum tentu, kalau besar kan dia melompatnya juga besar begitu. Epochnya kalau sedikit dia juga berjalannya cuma sedikit. Jadi bisa dicoba untuk optimasi yang lain begitu ya. Atau mungkin ditambah juga neuronnya seperti apa gitu ya. Memang kalau di neural network itu tantangannya banyak gitu ya. Kita perlu menentukan yang namanya neuronnya berapa, lalu layernya juga berapa, lalu ada apalagi di estimasi tadi seperti apa, lalu seperti learning rate, epoch dan sebagainya itu juga seperti apa begitu ya. Nah, banyak parameter yang ada di neural network gitu ya. Itu yang jadi tantangan kalau kita ingin bermain di neural network gitu. Nanti bisa dicoba yang namanya transfer learning begitu ya Pak. Atau kita menggunakan pre-train model begitu. Kan terkadang bobot yang sudah diperoleh dari task lain itu kan bisa kita pakai untuk task kita gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencari bobotnya dari awal gitu ya. Kita pakai yang sudah mungkin bisa dikatakan setengah jadi gitu ya. Setengah jadi lalu tinggal kita berikan epoch berapa lagi itu kan sudah langsung masuk ke yang namanya minimum globalnya gitu. Nah, seperti itu Pak Ardi gitu ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi terkait mengganti optimasinya atau mungkin mengganti neuronnya gitu ya. Ada banyak sekali gitu, parameter yang ada di neural network itu. Dan semuanya belum tentu ada, tidak apa ya, tidak memiliki hubungan yang pasti gitu ya. Berbeda data tentu berbeda lagi hubungannya gitu ya. Ada yang semakin banyak neuronnya kan belum tentu juga semakin baik gitu ya untuk akurasinya. Itu seperti itu Pak Ardi. Jadi memang tantangan kalau kita training neural network itu sangat banyak sekali. Tapi kita bisa mengakalinya menggunakan yang namanya seperti pre-train model gitu ya, kalau kita apa ya itu istilahnya, kalau di industri memang menggunakannya seperti pre-train model itu. Oke, seperti itu. Seperti itu Pak Ardi. Pre-train model Pak. Pre-train. Di industri sering menggunakan seperti itu begitu. Jadi tidak masalah menggunakan model yang sudah jadi, lalu kita adaptasikan model bobot-bobotnya itu ke dalam model yang akan kita buat gitu. Itu sering jadi di industri, di praktisinya. Silakan Habib, jika ada pertanyaan lagi, kita masih ada beberapa waktu. Soalnya juga sudah saya share. Untuk normalisasi dan denormalisasi, selain min-max score, Z-score atau ada yang lebih bagus,
Oke, kalau untuk normalisasi sendiri kan tujuannya untuk mengubah range-nya gitu ya Pak. Jadi kita menyamakan range-nya gitu ya. Nah, itu bisa ada dua cara ya secara umum gitu ya Pak. Kita membuat data kita berpusat ke nol dengan simpangan bakunya satu itu sebenarnya juga bisa diatur begitu ya untuk min-nya berapa lalu simpangan bakunya juga berapa itu kan bisa kita atur juga begitu ya. Jadi ada dua secara garis besar memang ada dua saja itu yaitu kita ubah range-nya ke 01 atau mungkin range yang lain begitu ya, itu menggunakan min max scalar. Lalu kalau kita ingin ubah data kita itu range-nya menjadi berpusat di min begitu. Di min-nya berapa yang ingin kita tentukan begitu ya. Dengan simpangan baku atau persebaran datanya berapa itu juga bisa kita tentukan. Itu bisa menggunakan yang namanya standard scalar atau z-score gitu ya. Oke, untuk apakah sebaiknya semua nilai di normalisasi meskipun angka kecil misal bit-nya 0 sampai 255. Oke, itu tergantung juga metode yang kita pakai apa gitu. Kalau di neural network memang dia kan bermainnya di range kecil gitu, di range 01 karena sigma itu kan 01 gitu ya. Nah, itu memang lebih baik kalau kita menggunakan min max scalar gitu ya. Kalau untuk model yang lain mungkin tidak perlu menggunakan min max juga tidak masalah gitu ya. Yang penting range-nya sama gitu ya. Range-nya sama seperti di standar scalar itu kan juga atau z-score itu kan juga range-nya sama gitu ya. Pusatnya sama, standar deviation-nya sama gitu ya. Nah, seperti itu juga tidak masalah begitu ya. Sebenarnya kan tujuan dari melakukan normalisasi atau ya normalisasi standarisasi itu adalah untuk menyamakan range-nya saja gitu ya. Karena kan kalau berbeda range-nya kan model akan sulit apa? Sulit 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 mendapatkan akurasi yang terbaiknya begitu ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa normalisasi dan standarisasi itu hanya berlaku untuk data yang bersifat numerik gitu ya. Data yang kategorik itu tidak bisa dinormalisasi gitu. Begitu Pak Ardi begitu. Jadi bebas tergantung modelnya gitu ya. Tergantung modelnya gitu. Oke, seperti itu Pak Ardi. Pak Ardi. Retrain model itu seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menggunakan bobot yang sudah mungkin ada pernah ya, pernah kita mendapatkan model, misal contohnya apa ya? Kita pernah melakukan prediksi harga saham begitu ya, misal. Nah, itu kan modelnya misal mendapatkan akurasi 100% gitu ya. Nah, bobot-bobotnya itu kita bisa pakai begitu ya. Kita bisa pakai untuk menjadi inisialisasi bobot dari eh, tas kita yang baru. Misal kita ingin melakukan klasifikasi penyakit jantung gitu ya. Itu kita bobot-bobotnya bisa bersumber dari model yang telah kita peroleh tadi, yang dari prediksi saham gitu ya. Itu bisa begitu. Nah, dari seperti itu kan model apa bobotnya itu kan tidak sudah bagus begitu ya. Istilahnya sudah bagus begitu. Tinggal kita berikan EPOS sedikit saja nanti otomatis si bobotnya akan sudah mendapatkan ke bobot optimumnya begitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Itu prinsipnya seperti kalau Pak Ardi pernah mendengar terkait transfer learning begitu ya. Itu mirip-mirip gitu. Itu juga salah satu dari special case dari transfer learning gitu. Ada beberapa hal di transfer learning. Seperti itu Pak Ardi. Ya silakan HWP jika ada pertanyaan lagi, mungkin kita masih ada waktu gitu ya. Oke, mungkin saya tunggu coba 2 menit ya. Jika tidak ada pertanyaan maka akan saya tutup.
Ya nanti kalau Jabri saya ada kemungkinan tenggelamnya gitu, nanti bisa nanti. Oh ya kalau saya membaca ya nanti akan saya jawab gitu ya, Mas Rehan. Kalau tidak bisa memanfaatkan di grupnya itu gitu. Kalau di grup itu kan di sana ada beberapa orang juga gitu ya, seperti Pak Oktav dan yang lainnya gitu. Jadi yang menjawab itu tidak hanya saya begitu ya. Itu bisa ditanyakan juga di sana. Oke, seperti itu Raihan gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya mungkin berhubung tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sesi pada hari ini saya cukupkan saja. Terima kasih atas partisipannya Bapak Ibu. Kita sudah lama gitu ya, mulai dari jam 8 sampai jam setengah 12 begitu ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam hari ini dalam saya menjelaskan banyak kurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan selalu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Mungkin saya live saja begitu ya, karena setelah ini kan masih ada sesi begitu. Mungkin saya yang live saja. Oke, terima kasih. Saya izin stop share.